Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar ya, bagaimana kita belajar terkait pemeriksaan fisik di daerah kepala dan leher ya. Jadi seperti apa sih konsep dasarnya dan bagaimana sih tata caranya. Nah, itu akan kita pelajari ya. Jadi silahkan disimak ya dengan baik. Oke, kita ini ya, kita pendahuluan terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan ya, pemeriksaan fisik tentunya di sini ya. Yang pertama yaitu pastikan cek riwayat kesehatan klien dulu ya sebelum melakukan pemeriksaan daerah kepala dan leher. Apa saja sih yang perlu dicek atau yang perlu ditanyakan? Ya, salah satunya ini ya. Pertama ya, apakah pernah mengalami trauma di daerah kepala? Ataukah pernah dilakukan pembedahan di area kepala, rahang, atau daerah muka? Itu ditanyakan ya. Terus tanyakan juga apakah klien atau pasien sering mengalami sakit kepala. Ya, ini takutkannya ada ini ya, suatu kerusakan di area kepala, saraf dan sebagainya itu ya. Terus tanyakan juga apakah pasien pernah mengalami bengkak di area muka. Ya, misalnya lebam atau seperti apa itu ya, istilahnya area mukanya bengkak. Nah, itu juga ditanyakan akibat apa ya. Bisa jadi alergi atau misalnya karena adanya trauma lah. Kalau trauma itu sangat berbahaya nanti ya. Terus apakah pasien pernah mengalami infeksi atau nyeri tekan di daerah sinus nih, di daerah hidung ya. Misal dia pernah punya riwayat sinusitis misalnya ya. Atau misalnya kalau ditekan itu nanti kayak seperti bengkak sakit. Nah, itu yang pernah mengalami sinus ya. Terus pernahkah pasien mengalami ini keluar cairan perdarahan dari hidung ya atau luka pada daerah mulut ya, kesulitan mengunyah atau menggigit ya, alergi seperti tadi ya yang menyebabkan akhirnya sulit nafas atau kerongkongan seperti tersumbat. Nah, itu nanti ditanyakan juga ya, nanti hubungannya dengan alergi apa nanti ya. Terus bila pasien mengalami keluhan seperti ini ya, maka mintalah untuk menjelaskan lebih lengkap ya. Jadi seperti apa, apakah terjadi terus-menerus, kapan, mengapa kok bisa terjadi, itu silahkan digali terlebih dahulu. Jangan kalau ada pasien datang tiba-tiba langsung diperiksa. Ya, jadi ketika pasiennya kompos mentis, sadar dan bisa diajak komunikasi, dicek dulu. Ya, itu ya. Kecuali memang pasiennya itu adalah pasien gawat darurat dan butuh penanganan langsung, ya ini di skip semua. Ya, itu kan beda cerita ya seperti itu. Ini kita sekilas melihat ya kalau kita ngomong area kepala ini ya, anatomi dan fisiologinya ya. Nanti ada part lain ya yang akan membahas terkait anatomi fisiologi nanti. Ya, ini contoh-contohnya ya di area kepala atau ada apa saja, tengkorak ya, terus ada ini area sinus ya, ada parotis dan sebagainya. Ini penampang anatomi di area kepala sampai leher ya. Oke, kita lanjut setelah kita tahu dan sudah kita kaji, kita lanjutkan ke pemeriksaan area kepala. Kepala secara keseluruhan ya dari atas ya. Jadi kita inspeksi dulu, kita lihat ya mati bentuk kepala, simetris atau tidak, terus keadaan kulit kepala seperti apa ya, misalnya kering atau ada luka ya, gitu ya. Terus amati keadaan rambut, ya teksturnya rambutnya tuh nyebar atau enggak, atau ada yang kebotakan lah itu diinspeksi ya. Setelah inspeksi selesai baru dipalpasi diraba nih ya untuk mengetahui keadaan rambut ya, masa di area kepala, terus bengkak tidaknya, ada nyeri tekan atau tidak ya, terus keadaan tengkorak dan kulit kepalanya seperti apa. Nah, itu ya pada palpasi ya. Palpasi tulang tengkorak pada bayi dilakukan untuk mengetahui ukuran fontanella. Fontanella itu di area kepala itu yang istilahnya masih berkembang nantinya. Kalau orang dewasa insya Allah sudah mancep segitu aja ya besarnya ya. Nih contoh gambar fontanella pada bayi nanti, karena nanti fontanella ini kan akan terus berkembang nanti, yang bergeser nanti ya. Oke, selanjutnya setelah selesai dari pengkajian daerah kepala secara garis besar tadi ya, kita mengarah ke mata nanti. Setelah kita raba kepalanya, oh aman, nggak ada benjolan, nggak ada bengkak, terus kulitnya aman juga, nggak ada ketumbi dan sebagainya, kita lanjut ke area mata. Ya, ini mata untuk sekilas terkait anatominya ya. Nanti bisa kalian cek ya.
Terus biasanya keluhan dan gejala pada mata tuh terkait tajam penglihatan, visusnya ya, pengaruh minus, plus ya, atau silinder ya, itu nanti ini sering keluhannya situ ya. Atau rasa sakit tidak ada di mata, misalnya kemasukan kotoran, kena infeksi ya. Perubahan bentuk kelopak mata, orbita. Nah, ini biasanya ada yang terjadi entah kena trauma dan sebagainya ya. Kelihatan ganda, pusing ya. Terus ada kotoran mata ya, atau meningkatnya kotoran konjungtivitis ya. Akhirnya seperti apa ya bahasanya, seperti beleknya itu berlebihan. Dan normalnya kalau misalnya keluar kotoran itu kan mengeluarkan kotoran di area mata. Kalau berlebihan itu berbahaya, berarti ada ini ya, istilahnya ada masalah di area matanya. Untuk tajam penglihatan subnormal, ya kita pastikan jangka waktunya ya antara perbedaan tajam penglihatan kedua mata. Jadi biasanya kalau pemeriksaan tuh biasanya salah satu mata ditutup. Ya kalau teman-teman di sini pernah melakukan pemeriksaan mata, pasti itu ya salah satu ditutup ya, untuk melihat tajam penglihatan antar matanya itu sama atau tidak nanti. Nah, ini ada beberapa gangguan pada penglihatan di sini ya, ada perubahan bentuk objek ya, metamorfosia ya, atau lesi makula nanti ya. Ya harusnya objeknya berbentuk apa, nanti kelihatan seperti apa nanti ya. Fotofobia ya, adanya radang kornea. Jadi akhirnya dia kalau kena cahaya atau kena apa itu istilahnya kena bleach dan sebagainya itu tidak nyaman nanti ya. Adanya perubahan warna, kromatopsia ya, di lesi di area korioretinanya ya. Jadi perubahan warna nanti ya, yang harusnya nih warnanya biru kelihatan hitam nanti ya. Ya ada halo glaukoma ya, seperti tumor nanti ya, kok tumor ya, seperti adanya pembekakan nanti glaukoma ya. Adanya bercak-bercak spot, kekeruhan badan kaca ya di area mata tuh ya, di area samping dari kornea yang hitam, yang putih itu karena ada bercak nantinya ya, nanti biasanya seringnya bisa menyebabkan ini ya, tertutupnya area korneanya. Ada nyctalopia ya, night blindness ya, jadi kesulitan dalam melihat ya ketika area sekitar itu gelap. Jadi biasanya normalnya memang ketika cahaya lagi terang tiba-tiba mati ya, gelap, itu memang kita akan tidak bisa melihat apa-apa karena kornea kita masih apa ya, beradaptasi ya, beradaptasi, tapi lama kelamaan mata kita pasti bisa melihat ya, kita sudah beradaptasi ya. Cuma ya nyctalopia ini ya, jadi benar-benar tidak bisa melihat ketika tidak terang sekali ya, itu yang jadi masalah nanti. Atau juga ada penglihatan hilang sementara, amaurosis juga, ini biasanya sering pada trauma ya, kalau setelah terjadi KLL misalnya dikatakan trauma sehingga bisa menghilangkan penglihatan sementara. Untuk rasa sakit atau kurang enak di mata ya, salah satunya fotofobia ini ya, bisa menimbulkan rasa tidak enak di mata, gejalanya seperti mata tertarik ya, atau lelah, nggak enak ya, seperti ada tertekan ya, dan lama kelamaan bisa sakit pada area kepala nanti karena saraf di belakang kornea mata itu sangat erat hubungannya di area kepala nanti ya. Terus adanya perubahan penampilan mata nih misalnya ya, jadi perubahan warna pada mata ya, ketika itu karena lensa kontak ya nggak ada masalah mungkin ya, tapi karena kalau misalnya itu patofisiologisnya yang berubah, adanya masalah lah, itu menjadi suatu ini ya, hal yang perlu diatasi nanti ya. Pembengkakan ya misalnya ya, entah kena trauma atau apa, pembengkakan benjolan gitu kan, bola mata bisa bergeser, nah ini juga bisa dicek ya. Perubahan letak, bola mata bergeser ke depan, kelopak mata, dan ptosis dan retraksi. Nah ini contoh ptosisnya ya, jadi kanan kirinya biasanya agak berbeda nih. Nah itu kalau misalnya ada permasalahan nanti ya. Nah ini ada penglihatan ganda ya, diplopia ya, vertigo biasanya kalau yang pusing itu ya. Sering tidak sangka seperti kelainan pada mata ya, objek yang dilihat seolah dapat berputar. Nah, ini biasanya ya dapat terjadi karena perubahan sikap tubuh, tidur langsung bangun misalnya ya, sehingga aliran darah itu belum sampai nih ya, belum sampai ke sana, belum siap. Akhirnya dia seperti pusing ya, gitu ya, seperti
ada ini ya, ada berkunang-kunang seperti itu ya. Terus adanya peningkatan sekresi pada cairan ya, cairan sekresi cair di ini ya tidak disertai mata merah, tidak nyeri ya, produksi air mata berlebih dan ada sumbatan pada sistem akrimalisnya ya, sehingga seperti nangis kayak gitu ya. Terus ada sekret cair pedih ya. Ini pada fotofobia ini dinamakan seperti konjungtivitis ya, ada peradangan nanti. Ada sekret purulen ya, ini dari alergi bakteri, infeksinya dari bakteri ya. Terus ada sekret eosinofil, nah ini dari alergi biasanya. Dan entah udara, debu dan sebagainya itu bisa menyebabkan sekret. Untuk pemeriksaan lanjutan ya, jadi inspeksi mata nanti ya, dicek ya posisinya ya, kesejaran mata ya, exophthalmos, strabismus seperti apa itu jenis-jenis. Kalau misalnya adanya kelainan nanti ya, alis matanya ya, takutnya ada dermatitis ya, ada apa, infeksi area kulit ya di area kelopak dan sebagainya ya. Ini ada kelopak mata, dia ada bintil atau enggak ya, biasanya yang pernah bintilan kayak gitu ya. Nah, itu kemungkinan ada bakteri juga atau ada virus ya. Ada namanya aparatus lacrimalis, juga ada sklera konjungtiva ya, dicek juga kornea, pupil, iris dan lensanya seperti apa, lensa di matanya seperti apa itu dilihat. Inspeksi bisa menggunakan alat ya, alat seperti mikroskop gitu ya. Juga bisa diinspeksi secara langsung ya. Ini dilihat ya. Lihat ke atas nih, lihat konjungtivanya, inspeksi gerak bola mata, disuruh muter bola matanya ya, coba matanya dilihat atas, samping, kiri, bawah ya, itu harus senada, sejajar istilahnya apa, barengan, nanti yang kanan bisa kanan, yang kiri ke tengah lah, itu nanti ada kelainan ya. Inspeksi lapang pandang ya, misalnya yang tangannya disuruh taruh ke depan, terus ke kanan, ke kiri, ya ke atas, nah, itu ya. Jadi itu inspeksi lapang pandang. Oke, harapannya teman-teman bisa memperagakan ini ya nanti di lab ya, terkait PEMVIS ini. Untuk ketajaman penglihatan, nah ini mungkin teman-teman bisa sering melihat nih ya. Kalau misalnya tes, apalagi yang tes SIM ya, nah, ini mayoritas mungkin tes SIM ya, pakai Snellen chart ya, seperti yang di samping ini gambarnya. Jadi bagaimana membaca koran atau majalah, biasanya kan tulisannya kecil-kecil, ya pusing atau enggak kalau lama-lama baca itu. Baca huruf di kartu Snellen chart ya, dengan jarak tentunya ya, 1 meter masih kelihatan enggak, 2 meter seperti apa nanti ya. Terus ada melambaikan tangan pada jarak 1 meter kelihatan tidak ya, atau hanya melihat seperti cahaya saja ya, atau malah tidak dapat melihat sama sekali. Nah, itu beberapa tes untuk ketajaman penglihatan. Penglihatan warna mungkin ya, mungkin pernah yang tes buta warna di kartu Ichihara ya. Nah, ini angka berapa saja ya. Jika teman-teman bisa menyebutkan ini semua, berarti matanya masih bagus ya, dari kiri, kanan, tengah. Nah, kalau misalnya ada yang tidak bisa, itu bisa diperbandingkan nanti, atau malah semuanya nggak bisa nih. Nah, nggak bisa dicek nih semuanya. Oh, berarti tes nih ya, karena ini ada angkanya, ada yang nggak ada angkanya nih, nanti bisa dicek ya. Terus selain diinspeksi tadi bisa dipalpasi ya, palpasi pada kedua mata, dicek nih ada tekanan atau enggak ya, tekanan balik atau enggak, biasanya ya, ada membengkakkan atau tidak, itu bisa dicek nanti. Ini untuk pemeriksaan mata tingkat lanjut ya, pemeriksaan fundus retina dengan menggunakan oftalmoskop dengan alat ya. Biasanya ada yang ngecek dekat banget gitu ya. Namanya dengan oftalmoskop ya. Itu untuk pemeriksaan mata tingkat lanjut ya. Misal ada masalah yang perlu dicek secara keseluruhan nanti ya. Kita lanjut pemeriksaan ke area telinga. Nah, ini ya, telinga biasanya dicek nih telinganya nih. Nah, seperti apa nih, ada masalah atau tidak. Nah, ini kita lihat anatominya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagaimana sih posisi untuk pemeriksa? Ya, ini kalau lihat di gambar posisi yang benar ya kanan kiri ya. Pemeriksanya ngadap ke depan, yang diperiksa ngadap ke depan juga, kanan kiri nih, samping-sampingan ya. Bukan hadap-hadapan.
Nah, ini salah kalau ada pada ya samping, karena yang diperiksa adalah telinga. Ya beda kalau mata, ya beda kalau hidung kayak gitu ya. Telinga kan di samping nih. Otomatis posisinya di samping. Ya. Terus cara palpasi telinga dan menggunakan otoskop ya, ini kalau palpasi ya dicek ya dari bawah ke atas. Ya seperti kalau yang muslim misalnya untuk wudhu ya, untuk membersihkan ya. Nah, itu ya biasanya sekalian dipalpasi, mungkin ada benjolan atau ada nyeri tekan, ya itu nanti dicek. Ya. Untuk meregang otoskop, ya ini biasanya yang meriksa yang ada senternya tuh kaca abun besar itu dilihat ininya di dalam area telinga itu ya. Biasanya kalau anak kecil biasanya bisa dibantu diregangkan, ya dipegang terus dimasukkan sedikit, ya dan sampai mentok ya, jangan masuk ya, sedikit saja baru dilihat. Itu cara memegang otoskop yang benar di sini ya. Untuk tes pendengaran ada tes fisik ya, bisikan atau detak arloji di sini ya. Atau ada namanya tes Karputala nanti ya, nanti kita bahas ya, tes Weber, Swabach ya, Rine itu ya nanti kita bahas di sini ya. Ini fungsi pendengaran yang normal ya. Ini bisa mendengar sampai dengan ini suara bisik ya, 6 m ya, 6 meter di sini ya. Ini kalau tulilingan 4 kurang dari 6 meter di sini ya. Tuli sedang, jarak ya, jarak suara bisik dalam arti ini ya, keiniannya, ke apa istilahnya, kepekaannya. Nah, itu ya. Kalau sampai tuli total itu bisa teriak, itu pendengar tidak mendengar. Ya, ya kalau 6 meter, hei gitu ya. Halo, 6 meter tuh masih bisa kedengaran. 6 meter tuh 2 kamar lah ya. Nah, jarak 2 kamar itu masih bisa kedengaran asal tidak ada pembatas. Ya, jadi itu masih terdengar lah ya. Dan benar-benar sepi ya. Nah itu ya, kalau tuli ringan biasanya ini ya, kurang dari itu, tuli sedang, berat sampai sentimeter di sini ya, sentimeter ya, itu yang bisa ini mempengaruhi nanti ya. Terus ada juga tuli sensori neural ya, tidak dengar huruf desis ya, frekuensi tinggi misalnya yang bagian SS itu ya, desis itu ya. Terus tuli konduksi tidak dengar huruf lunak ya, frekuensi rendah misalnya ya. Frekuensi untuk percakapan normal sekitar ini ya, 512 sampai 2048 Hz gitu ya. Itu normalnya ya. Ada jenis tes Garputala ya, ini tadi seperti yang saya singgung ya. Ada tes batas atas, batas bawah, Rine, Weber dan Swabach. Ya, kita bahas untuk tes batas atas dan batas bawah di sini ya. Ya, tujuannya untuk menentukan frekuensi Garputala yang akan digunakan. Ya, normalnya mendengar Garputala pada semua frekuensi atas ataupun bawah ya. Kalau ada tuli konduksi, batas bawahnya naik nanti. Kalau tuli sensori, batas atasnya turun. Ya, ini yang sering terjadi kesalahan yaitu Garputala dibunyikan terlalu keras. Ya, jadi dipukul sampai ya, tidak dapat mendeteksi pada frekuensi mana penderita tidak mendengar nanti. Ya, ya jadi cukup digetarkan saja nanti Garputalanya. Ya nggak perlu dipukulkan keras-keras nanti. Nah, ini tes Rine ya. Tujuan membandingkan hantaran udara dan hantaran tulang pada satu telinga. Nah, jadi udara didekatkan dulu ya, seperti ini didekatkan dulu. Setelah itu sampai nggak terdengar ditempelkan. Nah, dicek nih hantaran udara dan hantaran tulangnya pada satu telinga normal atau tidak nanti ya. Hasilnya nih ya, normal, rinanya positif dengar semua. Tuli konduksi rinanya negatif ya. Ini tuli sensori nanti ada yang positif, ada yang negatif nanti. Ya, itu ya. Jadi kesalahannya di sini yang sering terjadi, Karputala tidak diletakkan dengan baik ya posisinya ya, ditempelkannya ya, atau terlambat memberikan isyarat, timingnya nggak pas nanti. Itu ya. Jadi harus pas ya, begitu digetarkan langsung didengarkan. Yuk sampai tidak terdengar baru ngomong, tidak dengar baru langsung tempel ke tulangnya. Kalau kelamaan dia lupa misalnya ditempel akhirnya nggak terdengar lah, ini bisa berbahaya nanti ya. Itu ya. Tes Weber ya, membandingkan hantaran tulang antara kedua telinga nih. Ya, biasanya taruh di atas kepala di ubun-ubun nih. Saya ditempelkan nih. Kanan kirinya seperti apa nih hantarannya.
Nah, itu tes Weber ya. Normal tidak ada laterasi ya. Kalau konduksi mendengar lebih keras di telinga yang sakit ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan ya, misalnya lebih yang kiri atau yang kanan nanti, atau tuli sensori neural yang mendengar lebih keras ke telinga yang sehat. Ini kebalikannya yang konduksi nanti. Terjadinya laterasi, nah ini ya, tuli konduksi kanan, telinga kiri normal, atau tuli konduksi kanan kiri, atau tapi kanan lebih berat, ini bisa terjadi juga. Tuli sensori kiri, telinga kanan normal, bisa jadi ya. Ada tuli sensori neural kanan kiri ya, atau kiri yang lebih berat ya. Terus ada tuli konduksi kanan dan sensori kiri ya, gantian ya, kanan yang konduksi, kiri yang sensori. Bisa jadi, bisa saja ini terjadi. Ya, itu ya. Untuk tes wabah di sini ya, membandingkan hantaran lewat tulang antara penderita dengan pemeriksa. Nah, jadi kalau tes wabah ini dibandingkan dengan pemeriksanya juga di sini. Ya, wabah memanjang, pemeriksa tidak mendengar, pasien masih mendengar. Nah, nanti itu bisa terjadi juga ya. Normalnya sama-sama tidak mendengar. Ya, jadi kemungkinan swabah memendek atau swabah normal di sini. Ya, itu. Oke, kita lanjut ya. Pemeriksaan bisa dibalik ya. Jadi ketika penderita sudah tidak mendengar, pemeriksa masih mendengar. Ya, ini dikatakan swabah memendek. Ya, jadi normalnya di sini swabah tidak ada ini ya, tidak ada perbedaan ya. Kalau konduksi swabahnya memanjang, kalau sensori swabahnya memendek di sini. Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ringkasan dari tuli konduksi dan sensori di sini ya. Nah, ini tuli konduksi ya, tuli sensori sebagian kanan kirinya ya. Ini tesnya kalau tes fisik ya, huruf lunak negatif ya, huruf desis positif ya. Kalau sensori tadi ya dibalik ya, huruf lunaknya positif, huruf desisnya negatif di sini. Tes batas atas normal konduksi, sensorinya menurun. Tes batas bawah, tuli konduksinya naik. Kalau sensori normal di sini. Kalau Rina negatif ya konduksinya, kalau sensorinya positif. Kalau Weber ya laterasi ke sisi yang sakit ya. Kalau yang sensori laterasi ke sisi yang sehat ya. Kalau memanjang ini, di tes wabah ini tuli konduksinya memanjang ya. Kalau tes wabah dari sensorinya tuli sensorinya memendek di sini ya. Ini bagaimana pemeriksaan inspeksi dan palpasi telinga luar ya, mengamati membran tipaninya ya dengan alat ini ya, oftalmoskop ya, dilihat itu ya. Membran tipaninya normalnya seperti apa ya, warna putih mengkilap seperti mutiara di sini ya. Ukurannya kurang lebih 9-10 mm ya. Untuk ininya ya, tingginya, lebarnya 8-9 ya. Bentuknya oval, condong ke arah anterior ya. Untuk sudut 45 di sini ya. Ya, perubahan warna ya, terkadang merah tuh adanya radang, kalau hitam adanya jamur, kuning juga memungkinkan adanya jamur ya. Ini inspeksi aurikel ya, ini biasanya kalau kongenital keturunan ada mikrotia ya. Mikrotia itu daun telinganya kecil sampai bisa saja sampai nggak ada di sini ya. Ini ya, ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 mikrotia. Ada infeksi dermatitis, zoster biasanya seperti ini ya, ada dermatitis di sini ya. Ada trauma, pesedut hematom ya, bengkak ya, biru sampai ya. Terus adanya tumor, ada benjolan di sini. Itu mungkin saja terjadi di sini ya. Kita lanjut ke pengajian di area hidung dan sinus ya. Kanan kirinya di sini ya hidung ya. Jadi kalau kita lihat anatominya ya. Daerah di atas hidung, ini daerah kanan kirinya sudah jelas di sini ya. Fungsi hidung ya menyaring, menghangatkan dan melembabkan. Ya, apa itu yang dinyaring, dihangatkan, dilembabkan? Tentunya udara di sini ya. Terbentuk oleh tulang dan kartilago, lubang hidung ya, dipisahkan oleh septum nasal di tengah-tengah nih ya. Lapisan mukosa hidung, epitel sel basilia, sel goblet ini menghasilkan lendir biasanya. Bakteri partikel tertangkap oleh lendir. Nah, ini akhirnya menjadi ini kotoran ya biasanya ya, atau yang bahasa kerennya upil gitu ya. Lendir tertelan dihancurkan oleh asam lambung ketika tertelan ya. Rongga hidung juga berhubungan dengan sinus paranasal kanan kirinya itu ya.
Saluran penghubung merupakan saluran kecil, sempit dan bermukosa, ya mudah tersumbat jika ada infeksi atau inflamasi di sini ya. Lendir atau cairan menumpuk dalam sinus bisa menimbulkan rasa nyeri, ya, atau dikatakan sinusitis nih biasanya yang sekret atau lendirnya itu nggak bisa dikeluarkan biasanya kalau lagi radang atau pilek nih, ya. Ini anatominya ya, bisa kalian lihat ya. Ada batang hidungnya, bagian atasnya apa saja di sini ya, ada yang bagian keras, ada yang bagian lunak ya. Posterior anteriornya apa saja namanya sudah ada di gambarnya di sini ya. Lubang hidungnya, batas-batasannya itu ada semua ya. Ada mukosa dan sebagainya. Ini kalau kita lihat anatomi dari hidung. Ada sinus paranasalis di sini ya. Di sini sinusnya di bagian ini ya. Nah, kurang lebihnya yang di blok ini ya warnanya. Jadi sering di area sinus maksilari nih yang sakit nih biasanya kalau misalnya ada uh, pembengkakan atau cairan yang nggak bisa keluar sekret misalnya. Ini bagian-bagiannya ya maksilaris, epimedialis ya, frontalis ya, ya. Kalau yang bagian posterior ada epimedialis posterior, ada ostia, ya, ada pada meteus dan ada pus ya, atau misalnya ada sekret yang mengalir ke area faring nanti ya. Ini pemeriksaan pada hidung dan sinus paranasal ya, ada pemeriksaan dari luar ya, inspeksi juga bisa ya. Jadi hidungnya itu simetris atau enggak, jadi bisa dilihat nih, atau ada yang bengkong misalnya ya. Ada juga rinoskop ya, anterior dan posterior. Di sini ada transilluminasi, ada ex-foto di rongsen ya. Fungsi ada fungsi percobaan juga, ada biopsi, ada pemeriksaan laboratorium. Apa yang diperiksa sekretnya nanti ya. Ada pemeriksaan luar ya, inspeksi palpasi jelas. Ini inspeksi dilihat nih, kabarnya miringnya ada luka atau enggak ya, ada odema pembengkak atau enggak ya. Bibir atas ada maserasi akibat sekresi dari sinusitis atau enggak ya. Itu bisa dilihat misalnya. Kalau palpasi ya baru kita raba nih. Nah, area dorsonasi, regio frontalisnya dan fossa kaninanya seperti apa ya. Kalau ada dorsonasi ini biasanya ada krepitasi, ada deformitas nih. Nah, itu ada ini ada permasalahan nanti ya di situ ya. Ya, gambarnya kalau palpasi area sinus maxillaris, ada yang palpasi sinus frontalis ya atas mata ya sesuai dengan gambar yang di blok tadi ya. Nah, terus turun ke bawah sampai ke samping hidung. Nah, itu sinus maxillaris yang di palpasi. Untuk regio frontalis ya atau sinus frontalis di sini ini menekan area lantai di bawah sinus frontalis dengan ibu jari ya ke arah medius superior dengan tenaga yang optimal dan simetris nih. Yang ditekan beneran ya ada nyeri tekan atau enggak nanti. Nilai mempunyai nilai beda reaksi ya sinusnya sakit. Nah, itu ada sinus patologis biasanya kalau ada sumbatan dan sebagainya ya. Menekan dinding muka sinus frontalis dengan ibu jari, tekan ke arah medial juga bisa di sini ya. Nah, di area fossa canina juga untuk sinus maxillari di sini ya, jangan tekan di area foramen intraorbitalis ya, sebab ada nervus, di sini ada sarafnya, hati-hati ya. Makanya benar-benar dicek nih untuk anatominya nih, area samping kanan kirinya dicek terus raba pelan-pelan dulu baru ditekan ya. Yang kedua dengan rinoskop ya, nah, ini hampir sama dengan yang di telinga ya biasanya ya. Jadi dibuka dengan sebelumnya dicek. Nah, dilihat nih di kayak di center dilihat dari bawah seperti apa nanti ya. Alat pulsanya ya ada spekulumnya yang untuk membuka ya lubang hidungnya ya, pinset ya, aplikatornya, pipa pengisap dan ada kaca rinoskop posterior nanti ya, baru jadi istilahnya disedot nanti sekretnya ya. Untuk tahapan pemeriksaan ya, ada periksa vestibulumnasi ya, ada kavumnasi bagian bawah, ada palatum mole, kavumnasi bagian atas, dan ada septumnasi di sini. Apa saja yang perlu dicek ya, diperiksa ini ya kurang lebih ya. Ada fungsi lubang hidung, ya, nasinya, ya, apakah ada sekret atau enggak nanti ya. Kalau di kavum nasi bagian bawah di sini ya, di warna mucosanya seperti apa, besar lumen kavum nasi seperti apa itu nanti dicek juga. Ya. Ada juga pemeriksaan fenomena palatum mole, di sini ya, kayak lampu diarahkan ke dinding belakang nasofaring di sini ya. Untuk palatum mole positif apabila waktu mengucapkan I, palatum bergerak ya, tampak benda gelap bergerak ke atas itu nanti ya.
seperti ada getaran gitu ya. Nah, ini fenomena palatum mulai negatif ya. Ada juga pemeriksaan kavum nasi area atas ya. Jadi cahayanya disorotkan ke ini ya, bagian atas dilihat ya. Terus ini ada kapur tongkanya, meatusnya dan sebagainya, itu untuk pemeriksaannya nanti ya. Untuk septum nasi ini normalnya bentuk seperti spina septi ya, pista septi atau seperti huruf melingkar ya, seperti setengah melingkar, seperti ada seperti huruf S di situ ya. Untuk pemeriksaan transiluminasi ya, nah, jadi pemeriksaan sinus paranasal di sini ya dengan menggunakan cahaya ya, dikerjakan dalam ruangan yang gelap di sini ya. Hasilnya biasanya untuk sinus frontalis ya di lini depan akan terlihat terang di sini ya. Untuk sinus maxillaris palatum burung lateral terlihat terang ya di area bawahnya tuh ya. Di bawah orbita terlihat bayangan terang berbentuk seperti bulan sabit ya. Jadi sama seperti kalian kalau main cahaya ya disenterkan ke tangan kan seperti ada seperti bayangan. Nah, kalau ini di area sinusnya di sini ya. Ini ya transiluminasi ya. Ini jika gelap ada ini bintik-bintiknya nih. Ya, ini ada cahayanya nih. Ya, berarti ada sinusnya, ada apa istilahnya, ada daerah nanti seperti yang menumpuk. Ini kalau misalnya suruh ini apa istilahnya buka mulutnya untuk kita lihat, nah ini ya dicek seperti di ini kan cahaya, ya, kelihatan tuh ya cahayanya di sini ya. Ini kalau yang dari mulut di center kelihatan ya kanan kirinya itu ya. Nah, ada yang di bawah mata itu di kantung itu akhirnya ya, berarti ada sekretnya di sana ya. Asumsi percobaan yang digunakan untuk melihat kondisi sinus maksilarisnya yang menggunakan alat fungsi yang disebut troikat yang melalui meatus inferior ya. Nah, jika keluar nanah sekret dilanjutkan tindakan irigasi di semprot cairan ya, supaya keluar ya. Foto rongsen dicek ya. Nah, dilihat di foto rongsen seperti apa ya. Sama ya seperti foto rongsen dada di sini ya. Dicek ya. Biopsi diambil ini ya bagian area hidung nanti ya dimasukkan terus seperti di swab gitu ya. Nah, itu di biopsi nanti. Kita lanjut ke pemeriksaan lidah ya, habis hidung kita turun ke mulut, lidah ya, lidah, fungsi lidah ya, anatominya. Ini kalau misalnya adanya masalah di area lidah sini ya. Kalau hasil lidah apakah mungkin kan mungkin saja ya, selain diinspeksi lidah juga bisa dipalpasi ya, biasanya rasanya ini ya seperti ya kenyal kayak gitu lah ya, tidak mengeras ataupun yang bagian bawah agak halus, bagian atas ya, seperti agak sedikit bergerigi biasanya ya, agak kasar ya. Nah, ini yang bisa dicek ya. Ini anatomi di area mulut ya, di sini ada mulut, ada gigi juga ya, ada lidah, ada langit-langit nih, ada bibir semuanya ya, taring juga. Ini gigi normalnya ya, gigi susu ada 20 buah ya. Dari umur 6 sampai 7 bulan sampai 2,5 tahun. Jadi udah full gigi susunya. Nanti gigi permanennya ada 32 buah yang terdiri dari ini ya. Gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, ada geraham besar di bawah itu belakang 12 di sini ya. Kanan kiri ya. Ini sama seperti ya anatominya di sini ya. Ada tonsil, ini ada palatin tonsilnya. Ya, biasanya kalau tonsilitisnya besar ini melebar ya sampai seperti ketutup ya kanan kirinya nanti ya. Uvula ya, di sini ada uvulanya seperti yang mentil-mentil tuh gantung itu ya. Biasanya getar itu kalau kita ngomong ya. Jadi lebih ininya ya, lebih mendalamnya ya. Ada palatum, ada uvulanya tadi ya. Sama sepertinya intinya ya. Ini ada di bawah lidahnya nih. Ada seperti ada garisnya ini namanya Amintembia lingualis ya. Kalau dilihat dari samping ya, ada ostium, ada palatumnya. Ya, kalau dilihat ditong dari samping. Intinya sama terkait anatominya. Nanti bisa teman-teman cek sendiri lah ya anatominya. Ya.
Di mulut ada apa saja, silakan cek, dilihat, dan banyak sekali di online terkait anatomi ya. Ada anterior batas atasnya, posterior ya, ada inferior, dasar mulutnya, ada superior atau ya palatum molinya itu ya. Ini batas kafum-kafumnya ya. Lateral, ada inferior, ada medial. Tonsil juga lebih menonjol dari fossa ini ya, tonsilaris ya. Faring ada bagiannya, di sini ada nasofaring, orofaring, faring dan sebagainya. Nah, ini ya refleks muntah jika dinding faring disentuh ya. Jadi untuk reaksi apa ya istilahnya? Reaksi tubuh untuk mengeluarkan hal-hal atau barang yang tidak diinginkan kalau tubuh biasanya kalau sampai tersentuh ya faring ya. Untuk pemeriksaan sama ya, inspeksi dilihat ya, alismusnya ada atau enggaknya, gerakan bibir dari sudut bibirnya ya, hubungannya dengan nervus nomor 7 ya, ada mukosa, ada giginya, lidah, palatum burungnya juga dilihat ya, palpasi yang dilakukan jika ada ukus ya, ada perlukaan ya, kalau usah dipalpasi area dalam ya, malah menimbulkan peradangan kemana-mana. Perkusi mungkin kan bisa jadi ya di area giginya ya, kan ditok tok 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 kayak itu. Biasanya kalau ke dokter diperiksa itu kadang juga diperkusi gitu ya. Tonsil dan faring ya, pemeriksaan dengan menggunakan spatel lidah ya, atau spatel yang bisa ditempelkan sih ya. Tidak boleh menahan nafas, tidak boleh nafas keras-keras ya, biasa saja ini ya, dicek ya. Nah ini ukuran tonsil ya. T0 tonsil dalam fossa tonsil, T1 bila besarnya seperempat jarak arcus anterior dan uvula yang gantung itu ya. T2 2/4, T3 3/4, T4 biasanya besarnya mencapai arcus anterior atau lebih untuk ini biasanya terjadi tonsilitis nih, padanan atau pembengkakan. Ya, patologis tonsil ya, tonsilitis ya, berwarna merah, T ditekan sakit ya, adanya abses ya. Nah, ini seperti nanah juga nanti bisa keluar. Difteri adanya membran warna kotor ya, nanti ada tumor juga bisa ada corpus aluminium. Kita mulut, gigi mulut sampai Mari kita fokus ke area leher sini ya, dari tulang hyoid ini, dari ketika dagu diangkat ya. Hyoid ini biasanya cek nih ya, kalau yang cowok biasanya menonjol ya, bukan berarti yang cewek kadang juga ada yang sampai menonjol, bukan berarti kalau menonjol itu cowok ya harus cowok terus ya enggak ya, seperti itu ya. Ini contoh terkait anatominya. Ini bentuk leher ya, ectomorph leher ramping dan panjang ya. Biasanya kurang gizi dan TBC ya. Ada endomorph leher pendek dan gemuk. Obesitas biasanya ya. Normalnya ya kelihatan normal-normal saja seperti itu ya. Untuk palpasi ini ya, area-area palpasi ya. Jadi dari belakang ke depan juga bisa ya dicek ya. Untuk area lehernya ditekan sedikit-sedikit ya. Jangan ditekan seperti mencekek ya, nanti malah menyakiti, nanti ditekan sedikit-sedikit. Ini area-areanya yang bisa dipalpasi karena di area leher ini banyak sekali ini ya, apa misalnya arteri pembuluh darah ya, banyak-banyak sekali tulang-tulang rawan juga berbahaya di sini ya, jadi harus pelan-pelan ya. Ini titik-titiknya yang mungkin bisa dipalpasi nanti. Nah ini contoh gambarnya ya, dari tangannya tempelkan dari depan ke belakang, dipalpasikan ya, bisa juga dengan cukup 3 jari ya, apalagi lehernya yang pendek misalnya atau kecil ya, nah, nggak panjang sama sekali, itu nanti dipalpasi pelan-pelan nanti ya. Nah, itu ya contohnya dari belakang ya, posisinya bisa dari samping kiri dan samping kanan juga, itu palpasi di sini. Atau juga disuruh gerakkan lehernya ya, relaksi terus dorsi fleksi nanti ya, sama seperti kalian rom ya, fleksi ekstensi dari leher, kita lihat ada permasalahan atau enggak, ada nyeri atau enggak nanti. Rotasi ya, kiri ke kanan ya, suruh oleh kiri ke kanan, ada tahanan atau enggak, atau ada nyeri nyeri atau tidak, nanti itu juga bisa dicek nanti. Nah ini fleksi kiri kanan seperti dipatahkan ya, kanan kiri gitu ya, sama ya, intinya untuk cek adanya tahanan atau adanya nyeri atau tidak, seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pemeriksaan kepala dan leher ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi yang lain ya. Terima kasih.